vokasi memang sedikit yang tahu ya, memang dianggap sebelah mata juga gitu. Orang-orang di 3 itu pasti lebih jago daripada kita yang 1. Oke lah, kita katakanlah nilainya udah tinggi banget, tapi di sini pengalaman dikit gitu. Praktek terus baru teori. Apa sih bedanya syarat kelulusan vokasi dan sarjana? Kalau syarat lulusan dari vokasi atau sarjana, yang pertama itu pastinya kalau dari ITS itu kan ada SCAM, ada TOEFL ya Kak. Iya. Terus tadi vokasi itu project akhir. Project akhirnya itu harus benar-benar tuntas. Dan yang keempat, sertifikasi. Sertifikasi dari mahasiswa tersebut itu lebih prefer kemana? Kayak misal ada programming, jadi sertifikasinya ke programming ataupun ke electrical wiring. Kalau misalnya sarjana, semua kan harus ada magang. Cuman kalau di sarjana biasanya kerja praktek ya. Ya KP 1 sampai 2 bulan gitu ya. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya di vokasi sendiri? Kalau di vokasi sendiri itu 1 semester. Oh, jadi 1 di sini semester. kalau di jurusanku aku ada 14 SKS di jurusan mata kuliah sendiri gitu. Semester 7 jadi full untuk magang. Cuma kalau dari sarjana, betul tadi ada 144 SKS atau SKS wajib yang harus diselesaikan. Itu termasuk ada kerja praktik di sana, ada tugas besar di sana, ada mata kuliah pilihan dan juga mata kuliah lintas jurusan yang harus diselesaikan. Terus di akhir, ya sama kayak kampus lain, mungkin kampus lain namanya skripsi, kalau kita kan biasanya namanya tugas akhir ya. Ya kurang lebih itu. Kalau semuanya sudah diselesaikan itu udah menjadi syarat lulus di sarjana. Pastinya ada perbedaan antara vokasi dan sarjana. Salah satu perbedaan utamanya kan terletak pada segi kurikulumnya nih. Terus apa sih yang jadi pembedanya? Terus selain itu apa aja perbedaannya? Dari metode pembelajarannya kah atau apa gitu? Jadi di vokasi ini kita kurikulumnya tuh lebih menekankan pada sistem kerja secara praktis dan aplikatif. Ntar kalau misalnya di lapangan tuh kalian kayak belajar megang ada yang namanya total station buat ngitung sudut sama jarak yang ntar dikonvert ke koordinat. Orang-orang di 3 itu pasti lebih jago daripada kita yang 1 dalam megang alat. Cuman kalau misalnya kalian mau berkarir di geomatika yang punya prospek yang gede, yang mau kalian nge-handle project, bener-bener megang project itu, mau gak mau kalian harus S1, harus S2, harus S3. Perbedaan antara vokasi sama sarjana itu yang pertama itu dari kurikulum juga kan, yang dimana 60% itu vokasi banyak di praktikumnya, 40% itu di akademiknya, kalau ada pembekalan sebelum kita terjun ke praktikum. Yang kedua itu ada tugas akhir, yang dimana tugas akhir dari vokasi itu difokuskan untuk mengerjakan proyek akhir. Dan proyek akhirnya itu tidak menutup kemungkinan juga bisa dari industri ataupun dari dosen. Di kami tetap ada yang namanya tugas akhir yang mirip-mirip kayak vokasi. Nah itu topik tugas akhir itu bisa juga diambil dari industri kan, karena sebelum kita tugas akhir itu pasti kita ada namanya kerja praktek. Nah dari kerja praktek itu kita bisa ngebawain topik yang mana itu kan bisa dipakai juga untuk tugas akhir. Mungkin itu sih kalau dari segi kurikulum dan juga sampai nanti akhirnya gimana. Menurut bayangan kalian, bagaimana kesempatan kerja dan studi ke jenjang berikutnya dari vokasi maupun sarjana? Di sini vokasi memang sedikit yang tahu ya, memang dianggap sebelah mata juga gitu. Tapi setelah kita terjun ke dalamnya, dan aku sendiri pun udah 3 tahun ya di sini, itu udah jelaskan para dosen, itu kita nggak melulu harus untuk kerja langsung gitu. Kita juga bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya juga. Kalau tadi Mas Birisa bilang, kalau misalnya 3 itu nanti banyak yang langsung kerja, tapi di sini nggak sedikit juga kok untuk yang penyetaraan juga. Gitu. Dan untuk kayak jenjang ke berikutnya ini masih banyak banget, dan bahkan Ditjen vokasi sendiri itu kemarin di bulan Februari juga telah meluncurkan doktor vokasi. Jadi ada buat kedokteran S3-nya untuk vokasi itu sendiri gitu. Dan untuk kesempatan kerja di sini memang yang bisa dilihat juga ya, kita magang lebih lama, kita juga memiliki pengalaman kerja lebih lama juga. Bukan pengalaman kerja, di pengalaman ke industri lebih lama juga. Yang pastinya kita adaptasi di lingkungan kerja atau mungkin industri lebih banyak juga. Ya memang yang sulit itu adalah bukan, oke lah kita katakanlah nilainya udah tinggi banget, tapi di sini pengalaman dikit gitu. Mereka nggak bisa adaptasi gitu. Maka itu yang susah sih. Jadi kalau misalnya bilang kesempatan kerja di sini pasti vokasi sangat besar dan sangat tinggi kalau menurutku.
Cuman ini sih Mas, aku mau meluruskan beberapa aspek persepsi aja masyarakat. Jadi mungkin istilahnya di masyarakat luar itu masih ngiranya kita vokasi nggak bisa lanjut ke S2 secara langsung. Maksudnya S2 yang teori gitu Mas. Menurut pengetahuanku ya, kita itu bisa langsung ambil S2 secara langsung gitu. Bagaimana kesiapan dari masing-masing lulusan untuk terjun ke dunia kerja? Soalnya kan metode pembelajarannya yang didapatkan itu berbeda. Jadi kalau dibandingin vokasi sama sarjana pasti lebih siap vokasi untuk masalah kerja. Tapi kalau misal di sarjana, memang kita kalau kata-kata alumni sih pas masuk ke industri tetap harus belajar lagi. Jadi meskipun kalian sudah di posisi sarjana ini sudah belajar banyak tentang satu fokusan, tapi kita di industri itu masih banyak hal lain yang perlu kalian pelajari. Jadi untuk kesiapan pasti lebih siap vokasi gitu. Dan untuk kurikulumnya sendiri di sini memang agak sedikit berbeda teman-teman gitu. Yang telah aku jelaskan di awal tadi, memang kalau misalnya di sarjana hanya 1-2 bulan saja untuk kerja praktek, sedangkan di sini kita ada wajib untuk magang. Gitu sih. Secara objektif nih, dikembalikan ke individu masing-masing Mas. Cuman kalau dalam segi pendidikan, dengan basicnya dari vokasi itu kita praktek terus baru teori, kita tuh lebih siap nih untuk menyikapi kebutuhan industri di kedepannya. Kalau aku bukan berarti bilang sarjana itu nggak siap ya Mas, disclaimer dulu. Nggak ada yang bilang. Ya, enggak, bukan berarti aku ngarah ke situ. Cuman kalau dari aku sendiri menurutku kayak gitu. Kalau sarjana itu mungkin bisa di pekerjaan yang membutuhkan istilahnya critical thinking atau problem solving yang lebih dari anak vokasi. Jadi menurutku cara pemecahan masalah dari anak sarjana itu bukan jauh sih, lebih selangkah lebih maju daripada anak vokasi. Kayak gitu. Apa sih harapan dari kalian berdua sebagai mahasiswa vokasi dan sarjana untuk adik-adik yang masih bingung nih memilih ataupun orang tua yang ingin mengarahkan kepada putra-putrinya antara ke vokasi atau sarjana? Kalau teman-teman yang masih SMA atau mungkin mau masuk kuliah, di sini tuh lebih ke tekuni minat kalian, mungkin lebih lihatlah prospek karir untuk jurusan kalian itu seperti apa, dan nantinya juga minta restu sama orang tua. Karena yang paling penting ya memang restu orang tua itu tadi. Sebenarnya sama aja mau sarjana atau vokasi. Yang penting itu pilih jurusan dan kampusnya. Kampus sudah pasti tes dong pasti kan. Kampus. Nah jurusan pasti sesuai dengan minatnya masing-masing. Praktek itu penting, cuman teori itu penting juga. Praktek tanpa didasari teori itu gak bakal sempurna prakteknya. Nah kalau misalnya aku saran sebagai orang tua ya, nggak bisa sih kalian ngedikte anak kalian, ngejudging kalau misalnya, ternyata vokasi itu kayak gini, ataupun sarjana tuh kayak gini. Tergantung anaknya mau apa, selagi anaknya melakukan hal yang benar, dia tekun, dia berusaha ya, apa sih susahnya buat ngedukung aja kayak gitu. Intinya satu sih menurutku, belajar. Setiap kalian belajar terus gak bakal bosen, itu bakal keberuntungan dan rezeki pasti bakal selalu datang ke kalian. Kalau kita tujuannya itu ingin cepat kerja setelah lulus, maka vokasi ada pilihan tepat. Mungkin kalau kita mau lanjut ke jenjang S2 atau pasca sarjana, atau ingin pekerjaan yang membutuhkan critical analysis atau analisis lebih dalam, itu mungkin sarjana itu jadi pilihan yang tepat. Keren.